Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah ya. Hari ini kita akan mulai belajar IPA bab 1 di semester ganjil. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa semoga Allah memberikan kita kemudahan dalam mempelajarinya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini kita akan belajar tentang gerak pada makhluk hidup. Sebelum mulai, Ibu mau tanya dulu, makhluk hidup itu ciri-cirinya ada apa aja? Kayak ada bernafas, berkembang biak, bergerak, dan masih banyak lagi. Hari ini kita akan belajar tentang salah satu ciri makhluk hidup, yaitu bergerak. Ya. Menurut kalian, bagaimana cara manusia dan hewan bergerak? Ya, berjalan, berlari, melompat, terus kemudian ada juga hewan yang berenang, kemudian juga ada yang terbang. Lalu, kalau tumbuhan, apakah tumbuhan juga bergerak? Tidak. Tumbuhan itu sebenarnya bergerak atau tidak? Ya, tumbuhan itu bergerak sebenarnya, tapi dia berbeda bergeraknya dengan hewan dan manusia. Bagaimana perbedaannya? Kalau manusia dan hewan bergerak itu berpindah tempat, kalau tumbuhan itu tidak berpindah tempat. Ya, kita akan bahas satu-satu. Nah, sebelumnya, namanya gerak berpindah tempat itu disebut sebagai istilahnya yang namanya lokomosi. Artinya ada perpindahan, berpindah tempat. Nah, sekarang kita mau bahas tentang gerak pada tumbuhan terlebih dahulu. Gerak pada tumbuhan. Oke. Gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada 1, yaitu tropisme. Yang kedua ada nasti. Yang ketiga ada taksis. Ya, kita bahas satu-satu. Seperti yang tadi Ibu bilang, bahwa tumbuhan itu bergerak tidak berpindah tempat, melainkan salah satu bagian tubuhnya yang bergerak. Nah, ada 3 berdasarkan jenis rangsangannya. Yang pertama itu ada tropisme. Kalian bisa lihat di buku ya, sambil disimak juga bukunya. Gerak tropisme adalah gerak yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Ya, tropisme ini dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Dipengaruhi oleh arah rangsangan. Ya, dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Berdasarkan arah datangnya rangsangan dibedakan lagi menjadi beberapa. Yang pertama ada yang namanya geotropisme. Yang namanya geo berarti dia merupakan gaya gravitasi bumi atau juga biasanya disebutnya gaya tarik bumi. Contohnya apa? Contohnya ya ada gerak akar yang menuju ke pusat bumi. Akar itu kan selalu ke bawah ya, dia selalu menuju pusat bumi. Kemudian yang kedua ada fototropisme. Ada geo, ada foto. Foto ini berarti apa? Ya, adalah berarti cahaya. Foto itu berarti cahaya. Nah, gerak tumbuhan, ujung tanaman biasanya menuju ke arah datangnya cahaya. Itu contohnya si fototropisme. Kemudian ada tigmotropisme. Tigmotropisme. Ya, tigmotropisme ini dipengaruhi oleh persinggungan. Misalnya adalah gerak sulur pada tanaman kacang panjang ketika ada batang kayu, dia maka akan membelit. Itu contoh tigmotropisme. Kemudian ada hidrotropisme. Hidrotropisme. Ya, hidro apa? Hidro itu air. Jadi gerak tanamannya dipengaruhi oleh air. Ya, gerak tumbuhan menuju sumber air untuk
diserap oleh akar. Ya, sampai sini untuk tropisme bisa. Oke, kita lanjut ke nasti. Ya, nasti itu tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Tidak dipengaruhi oleh arah, ya, tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Nah, dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama ada yang namanya nikti. Nikti adalah akibat rangsangan yang berupa cahaya sore atau malam hari. Waktu sore atau malam hari. Misalnya adalah gerak membuka dan menutupnya daun petai Cina. Ketika pagi hari, daun petai Cina itu akan membuka, sedangkan pada saat malam hari dia akan menutup daunnya. Ya, malam atau sore hari dia akan menutup daunnya. Yang berikutnya ada rangsangan sentuhan, yaitu seismo. Nah, ini pasti kalian tahu deh, seismo. Ya, rangsangan pada daun putri malu yang ketika kalian sentuh dia akan menutup. Ya, ketika dibiarkan beberapa menit dia akan membuka lagi. Itu karena sentuhan. Terus selanjutnya ada foto. Ya, foto apa? Foto adalah cahaya, di mana contohnya adalah gerak mekarnya bunga pukul 4. Dia itu ketika pukul 4 dia akan mekar. Namanya bunga Mirabilis jalapa, bunga pukul 4. Dia akan mekar ketika ada rangsangan cahaya matahari sore sekitar pukul 4. Ya, dia tidak pernah terlambat, dia selalu tepat waktu jam 4 sore. Kemudian ada yang namanya termonasti. Ya, termonasti ini akibat rangsangan berupa suhu. Misalnya mekarnya bunga tulip pada musim semi, itu kan suhunya berubah ya. Nah, itu dipengaruhi oleh suhu. Kemudian ada juga yang namanya nasti kompleks. Nasti kompleks. Ya, ketika rangsangan arah rangsangannya itu datang berupa lebih dari satu rangsangan, ya. Misalnya ada rangsangan suhu, cahaya matahari, air, dan lain-lainnya. Misalnya pada gerak membuka dan menutupnya stomata. Gerak membuka dan menutupnya stomata itu dipengaruhi oleh beberapa rangsangan seperti cahaya matahari, air, kemudian zat kimia, dan juga suhu. Nah, untuk tropisme sampai sini pembagiannya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah dipahami? Ya, kalau sudah, kita lanjut ke gerak berikutnya, yaitu taksis. Nah, taksis ini adalah gerak berpindah tempat. Ini berpindah tempat. Gerak berpindah tempat dari seluruh bagian tumbuh-tumbuhan. Dari seluruh bagian tumbuh-tumbuhan. Ya, itu. Ada apa aja jenisnya? Yang pertama ada yang namanya fototaksis. Ya, taksis itu ada fototaksis. Fototaksis, ya, dipengaruhi oleh rangsangan berupa cahaya. Misalnya gerak kloroplas atau zat hijau daun ke sisi sel yang mendapatkan cahaya matahari. Nah, itu dia akan bergerak. Kemudian ada juga kemotaksis. Kemotaksis berarti dipengaruhi oleh rangsangan berupa zat kimia. Misalnya gerak sel spermatozoid menuju sel telur pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Jadi selnya yang bergerak, bukan bagian organnya. Gitu. Sampai sini bisa dipahami?
Nah, yang tadi Ibu jelaskan itu adalah jenis gerak pada tumbuhan. Selanjutnya gerak pada hewan dan manusia kita mau bahas. Seperti di awal tadi bahwa hewan itu bergerak, ada yang kalau hewan darat berarti berjalan, berlari, melompat. Kalau hewan laut, hewan air, dia akan sebagian besar berenang. Kalau hewan yang punya sayap, maka dia akan terbang gitu. Nah, selain itu ada juga yang bergeraknya dengan cara melata atau merayap. Sampai sini ada pertanyaan yang bisa dipahami? Tidak ada ya. Kalian bisa baca lagi bukunya supaya kalian bisa semakin paham. Kalau tidak ada, kita sama-sama baca hamdalah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.